いな。Ya halo Mina, selamat datang di channel Linda Anima, channel yang membahas anime dan manga kalau ada mau dibahas saja. Di video kali ini, aku akan membahas alur cerita dari anime Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer season ke-1. Anime ini akan menceritakan tentang dunia di mana banyak iblis yang berkeliaran di malam hari dan memakan manusia. Melawan para iblis dibentuklah organisasi Demon Slayer Corps yang melawan para iblis menggunakan pedang Nichirin. Cerita akan berfokus kepada Kamado Tanjiro yang berusaha menyelamatkan adiknya Nezuko yang sudah diubah menjadi iblis. Baiklah, langsung saja matikan data, hidupkan hotspot tetangga dan sambungkan ke wifi Anda. Inilah alur cerita anime Kimetsu no Yaiba season ke-1. Kamado Tanjiro adalah anak tertua di keluarganya. Saat ini ayahnya sudah meninggal. Oleh karena itu, dia bekerja untuk menggantikan ayahnya. Saat Tanjiro habis pulang dari berjualan arang, di rumahnya dia melihat semua keluarganya sudah terbantai. Kemungkinan besar yang melakukannya adalah iblis. Untungnya masih ada yang hidup. Dia adalah salah satu adiknya yang bernama Nezuko. Jadi Tanjiro berniat membawa Nezuko ke dokter untuk mengobati lukanya. Tapi saat di jalan, Nezuko memberontak dan dia berubah menjadi iblis. Di saat yang sama, pemburu iblis berpangkat Hashira atau pilar yang bernama Tomioka Gyu datang untuk membunuh Nezuko yang sudah berubah menjadi iblis. Tapi Tanjiro menghadang Gyu untuk membunuh adiknya. Dia meyakinkan kalau Nezuko berbeda dengan iblis yang lain. Karena dianggap mengganggu, Gyu membuat pingsan Tanjiro. Mengira kakaknya sedang dalam bahaya, Nezuko langsung refleks melindungi kakaknya. Gyu sangat terkejut, karena baru pertama kali ini dia melihat iblis yang melindungi manusia. Gyu lalu sedikit percaya dengan Tanjiro, dan hanya membuat Nezuko pingsan. Saat Tanjiro sudah sadar, dia diminta Gyu untuk datang ke tempat gurunya yang bernama Urokodaki dan berpesan agar menjauhkan Nezuko dari sinar matahari, karena iblis akan mati jika terkena sinar matahari. Tanjiro lalu pergi ke tempatnya Urokodaki sambil membawa Nezuko yang ditempatkan di keranjang. Saat dalam perjalanan di malam hari, Tanjiro bertemu dengan iblis. Tanjiro hampir dimakan oleh iblis itu. Tapi untungnya, dia diselamatkan oleh Nezuko. Saat ini Nezuko sudah berubah menjadi iblis, jadi dia mempunyai tubuh yang sangat kuat. Tapi iblis itu belum mati. Iblis hanya bisa dibunuh menggunakan pedang Nichirin atau terkena sinar matahari. Setelah itu datanglah Urokodaki. Dia menyuruh Tanjiro untuk membunuh iblis itu. Tapi dia tidak bisa melakukannya sampai matahari terbit dan membuat iblis itu mati dengan sendirinya. Saat sudah sampai di tempatnya Urokodaki, Nezuko tidur untuk memulihkan tenaganya. Sedangkan Tanjiro dilatih untuk menjadi pemburu iblis. Di latihan terakhirnya, Tanjiro diminta untuk membelah batu yang sangat besar dengan teknik pernapasan. Tapi dia selalu gagal. Sampai akhirnya, datang Sabito dan Makomo yang datang membantu Tanjiro berlatih. Tanjiro pun berhasil membelah batu besar itu bersamaan menghilangnya Sabito dan Makomo. Keesokan harinya, Tanjiro mengikuti seleksi akhir untuk menjadi pemburu iblis. Misi mereka adalah bertahan hidup selama 7 hari di tempat itu. Tanjiro lalu bertemu dengan iblis yang lumayan kuat. Iblis itu jugalah yang membunuh Sabito dan Makomo. Jadi yang membantu Tanjiro berlatih waktu itu hanyalah arwahnya dari Sabito dan Makomo. Dengan teknik pernapasan air yang sudah dia pelajari, akhirnya Tanjiro berhasil membunuh iblis itu. Seleksi pun berakhir,
Dan yang selamat dari seleksi itu cuma 4 orang, termasuk Tanjiro. Tanjiro lalu kembali ke tempatnya Urokodaki. Dan sekarang dia sudah resmi menjadi anggota pemburu iblis. Dia juga mendapatkan pedangnya sendiri yang berwarna hitam. Di misi yang pertama, Tanjiro diminta membunuh iblis yang menculik perempuan di suatu desa. Tanjiro lalu bertemu dengan iblis itu. Mereka pun bertarung. Saat para pemburu iblis mempunyai teknik pernapasan, iblis juga memiliki teknik yang bernama teknik darah iblis. Lalu Tanjiro dibantu dengan Nezuko berhasil membunuh iblis itu. Saat ini Tanjiro sedang mencari iblis yang mengubah Nezuko menjadi iblis. Dan kata Urokodaki, cuma satu iblis yang bisa melakukannya. Dia adalah Kubutsuchi Muzan, sang iblis pertama. Saat Tanjiro sedang menjalankan misi, secara tidak sengaja dia bertemu dengan Muzan. Tanjiro tahu kalau itu Muzan karena dia memiliki penciuman yang sangat tajam, dan dia juga mengingat bau dari Muzan. Tapi saat ini, Muzan sedang menyamar menjadi manusia biasa. Muzan lalu mengubah salah satu orang di tempat itu dan membuat keributan. Setelah itu dia menghilang. Tanjiro lalu dibantu oleh Tamayo dan Yushiro. Tamayo adalah iblis yang baik hati dan dia juga bekerja sebagai dokter. Sedangkan Yushiro adalah orang yang diselamatkan Tamayo. Mereka adalah iblis yang tidak memakan manusia, sama seperti Nezuko. Saat di rumahnya Tamayo, Tanjiro bertanya apakah dia bisa mengubah iblis menjadi manusia. Tamayo menjawab kalau dia perlu penelitian terlebih dahulu. Tiba-tiba tempat itu diserang oleh 2 iblis suruhan Muzan. Mereka berdua memiliki teknik darah iblis yang bisa dikombinasikan. Tanjiro yang dibantu oleh Yushiro berhasil membunuh satu iblis itu. Sedangkan Tamayo berhasil membunuh iblis yang lainnya. Di misi berikutnya, Tanjiro bertemu dengan Zenitsu. Mereka lalu memasuki rumah yang ada iblisnya untuk menyelamatkan anak yang diculik iblis itu. Di rumah itu mereka terpisah. Zenitsu lalu bertemu dengan iblis. Dia sangat ketakutan sampai pingsan. Saat dia pingsan, muncul kepribadian yang lain dari dirinya yang bisa mengalahkan iblis itu dengan teknik pernapasan petir. Di rumah itu juga ada pemburu iblis yang lain yang bernama Inosuke yang mendapat misi yang sama dengan Tanjiro. Inosuke memiliki teknik pernapasan hewan buas. Di sisi lain, Tanjiro bertemu dengan anak yang tadi diculik iblis. Mereka lalu bertemu dengan iblis yang bisa memanipulasi ruangan. Setelah mengetahui pola serangan dari musuh, Tanjiro akhirnya berhasil membunuh iblis itu. Saat Tanjiro keluar dari rumah, dia melihat Inosuke yang berusaha membunuh Nezuko. Mereka lalu bertarung sampai-sampai Inosuke pingsan karena disundul oleh Tanjiro. Mereka semua lalu pergi ke salah satu markas pemburu iblis untuk memulihkan tubuhnya. Di situ Tanjiro mengenalkan mereka pada Nezuko. Di misi berikutnya, mereka akan melaksanakan misi di Gunung Natagumo. Di tempat itu sudah banyak pemburu iblis yang gugur akibat dibunuh oleh iblis. Setelah sampai di tempat itu, Inosuke langsung menyelamatkan pemburu iblis yang dikendalikan iblis. Dia lalu mencari keberadaan iblis itu. Setelah tahu tempat dari musuh, Tanjiro langsung menebas dan berhasil membunuhnya. Tapi iblis di tempat itu tidak hanya satu. Masih ada beberapa iblis yang ada di sana. Di tempatnya Zenitsu, dia bertemu dengan iblis yang berbentuk laba-laba. Zenitsu yang lengah lalu terkena racun dari iblis itu. Dia lalu mengingat latihannya bersama kakeknya dulu. Setelah itu, dia bangkit dan berhasil mengalahkan iblis itu. Di tempatnya Tanjiro dan Inosuke, mereka bertemu dengan iblis yang lumayan kuat. Mereka melawan iblis itu, tapi Tanjiro terlempar oleh iblis itu.
Di markas pemburu iblis, mereka mengutus 2 pilar untuk membantu Tanjiro dan yang lainnya. Karena di tempat itu terdapat salah satu dari iblis bulan bawah. Kembali ke tempatnya Zenitsu. Saat dia sedang sekarat akibat racun dari iblis tadi, Shinobu datang dan memberikan penawar untuk racun itu. Shinobu ini adalah salah satu dari pilar, yaitu pilar serangga. Saat Inosuke hampir mati karena melawan iblis yang lumayan kuat sendirian, Tomioka Gyu datang dan membantu Inosuke. Dia bisa dengan mudah mengalahkan iblis itu. Sedangkan di tempat lain, Tanjiro bertemu dengan iblis yang sangat kuat. Dia adalah salah satu dari 6 iblis bulan bawah yang bernama Rui. Tanjiro dibantu oleh Nezuko bekerja sama untuk mengalahkan Rui. Tapi mereka kalah, sampai-sampai membuat pedang Tanjiro patah. Tanjiro lalu mengingat tarian Dewa Bara Api yang diajarkan ayahnya dulu. Tanjiro bangkit dan bisa menggunakan teknik pernapasan api. Nezuko juga membantu dengan teknik darah iblisnya. Tanjiro dengan jurus barunya berhasil memenggal leher iblis itu. Tapi Rui belum mati. Tanjiro yang sudah kehabisan tenaga tidak bisa bergerak saat akan diserang Rui. Untungnya Tomioka Gyu datang dan berhasil mengalahkan iblis bulan bawah itu dengan sangat mudah, menggunakan jurus yang dia ciptakan sendiri. Setelah itu Shinobu datang dan akan membunuh Nezuko karena dia adalah seorang iblis. Tapi Gyu melindungi Nezuko. Mereka berselisih, sampai akhirnya markas pusat memberikan perintah untuk membawa Tanjiro dan Nezuko ke markas. Di markas pemburu iblis, Tanjiro bertemu dengan para Hashira atau pilar. Di antaranya adalah Gyu Tomioka, pilar air, Mitsuri Kanroji, pilar cinta, Obane Iguro, pilar ular, Saname Shinazugawa, pilar angin, Gyomei Heimei Jima, pilar batu, Kyojuro Rengoku, pilar api, Tengen Uzui, pilar suara, Muichiro Tokito, pilar kabut, dan Shinobu Kocho, pilar serangga. Kebanyakan dari mereka tidak setuju jika Nezuko ikut dengan pemburu iblis. Mereka berniat membunuh Nezuko. Tapi saat sang pemimpin pemburu iblis datang, para Hashira langsung tunduk. Orang itu bernama Kagaya Ubuyashiki. Beliau meminta para Hashira untuk percaya dengan Nezuko kalau dia tidak akan menyerang manusia. Ubuyashiki percaya karena dia mendapat surat dari Urokodaki yang merupakan mantan pilar. Setelah kejadian itu, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke dirawat di rumahnya Shinobu. Mereka juga berlatih di sana. Mereka juga bertemu dengan Kanao. Kanao ini adalah anak yang diselamatkan Shinobu dari perbudakan. Di tempat lain, Kibutsuji Muzan sangat marah dengan para iblis bulan bawah karena mereka sangat lemah dan mudah terbunuh. Muzan lalu membunuh semua iblis bulan bawah itu, kecuali satu iblis. Dia adalah Enmu. Setelah mendapat tambahan kekuatan dari Muzan, dia mendapat misi untuk membunuh Hashira. Di tempatnya berlatih, Tanjiro jadi sedikit dekat dengan Kanao. Setelah Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke sudah pulih dari lukanya, mereka langsung mendapat misi berikutnya, yaitu untuk membunuh iblis yang kemungkinan besar akan muncul di kereta Mugen Train. Di sana juga sudah ada pilar api yaitu Rengoku yang mendapatkan misi yang sama. Season 1 pun berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kalian bisa nonton movie-nya yaitu Kimetsu no Yaiba The Movie Mugen Train. Kalau kalian penasaran, aku sudah membuat alur cerita movie-nya. Link akan aku kasih di deskripsi. Baiklah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesalahan, saran, dan masukan, bisa tulis di kolom komentar di bawah.
Masalah like, share, dan subscribe itu aku serahkan kepada kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Lin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Will Audi. Anime jangan sampai mati.